Halo adik-adik, mari kita belajar tentang sistem ekonomi. Sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Kedua, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Dan yang ketiga, menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Setiap negara menjalankan perekonomiannya dengan sebuah sistem yang biasa disebut dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan beberapa subsistem yang membentuk sistem itu sendiri. Jadi, sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem ekonomi, kita juga perlu mengetahui apa saja macam-macam sistem ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi ada 4 macam. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando. Ketiga, sistem ekonomi pasar. Dan keempat, sistem ekonomi campuran. Mari kita bahas sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Dalam sistem ekonomi tradisional, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Lalu, hanya sedikit menggunakan modal serta pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Dalam sistem ekonomi tradisional tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah pertama, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Kedua, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Dan keempat, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Dan untuk kekurangannya adalah pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Kedua, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Ketiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Keempat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Salah satu wilayah yang masih menggunakan sistem tradisional dalam menjalankan perekonomiannya adalah Wulandoni, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, di mana masyarakat masih menggunakan sistem barter dalam transaksi jual beli. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi komando, peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Lebih jelasnya, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada. Serta pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Dan kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Di dalam sistem ekonomi komando, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama adalah dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Ketiga, jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Kelima, inflasi mudah dikendalikan. Dan keenam, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Dan untuk kekurangan sistem ekonomi komando adalah yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Kedua, penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ketiga, ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Salah satu negara yang masih menerapkan sistem ekonomi komando adalah Belarus atau Belarusia dan juga biasa disebut sebagai Rusia Putih. Negara bekas Uni Soviet ini masih menerapkan sistem ekonomi komando.
yang dimana saat ini 75% saham perbankan yang ada di sana dimiliki oleh negara. Bahkan 80% dari keseluruhan perekonomian di negara itu dikuasai oleh negara. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Di mana dalam sistem ekonomi ini semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. Timbul persaingan dalam masyarakat, serta setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada pencarian keuntungan. Dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Contoh negara yang sistem ekonomi yang mendekati sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat dan Inggris. Untuk kelebihan sistem ekonomi pasar, yang pertama adalah setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Ketiga, tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Dan keempat, kebebasan dalam memproduksi produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Dan untuk kekurangannya adalah yang pertama, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi, sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Kedua, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi yang kuat dengan ekonomi yang lemah. Dan yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Selanjutnya yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta atau masyarakat saling berinteraksi untuk memecahkan masalah ekonomi. Tujuan pemerintah dalam campur tangan atau intervensi adalah perekonomian tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah setiap hak individu akan diakui. Kedua, penetapan harga dan perekonomian akan terkendali. Ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Keempat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Dan yang kelima, kestabilan ekonomi terjamin. Dan untuk kekurangannya, yang pertama adalah beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Serta yang keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran adalah negara tetangga kita sendiri, yaitu negara Malaysia, yang dimana dalam perekonomian Malaysia, peran pemerintah sangat kecil sehingga menjadikan mudah dalam hal birokrasi. Banyak pengusaha dari negara-negara lain yang melakukan bisnis di Malaysia. Imbasnya, hal tersebut mampu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan menaikkan pendapatan nasional. Kemajuan teknologi juga berperan dalam mempercepat pembangunan infrastrukturnya. Itulah yang menjadikan perekonomian Malaysia tumbuh dengan pesat. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang macam-macam sistem ekonomi. Pasti kalian bertanya-tanya, sistem ekonomi apa sih yang dipakai oleh Indonesia? Apakah sistem ekonomi campuran? Apakah sistem ekonomi tradisional, komando, atau sistem ekonomi pasar? Untuk mengetahui sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.